Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar dari Blok 2. Pada malam yang indah ini, mari kita memulai ibadah kita. Pada malam hari ini ibadah kita adalah ibadah serasehan. Tetapi sebelum kita mengawali ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Maha Kasih, Maha Mulia, dan yang selalu memelihara kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, kami akan membangun ibadah kami. Berkati setiap Tuhan, bimbing kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Kami serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Dari semuanya itu ya Tuhan, perkenankanlah kami dapat merasakan bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, supaya kami semua boleh layak membangun ibadah untuk dapat membangun, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami kepada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman, mari kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 144B, bait yang pertama, Suara Yesus Ku Dengar. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, membaca dan merenungkannya. Tetapi sebelum kita membaca, terlebih dahulu mari kita memohon bimbingan dan tuntunan Tuhan dalam kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Maha Kasih, di saat yang luar biasa ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati sertai Tuhan, bimbing kami, biar hadirat Tuhan menguasai hati pikiran kami, sehingga kami benar-benar boleh berkenan untuk dapat merasakan firman itu dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, mampukan kami semuanya mengerti dan menjadi sukacita akan firman-Mu, dan Kau mampukan melakukan semuanya dalam setiap kehidupan kami. Kiranya hadirat Tuhan sendiri yang menaungi kami semua, sehingga kami boleh siap mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Yang demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah
itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya, amin. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar, terlebih menanamkan dalam kehidupannya dan melakukan firman itu dalam setiap kehidupannya hari lepas hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adapun yang menjadi ayat nas atau ayat mas bacaan kita pada malam hari ini, yaitu ayat yang kedua yang demikian firman-Nya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Rasul Paulus ini sangat luar biasa. Tapi perlu kita tahu bahwa tema dari firman kita pada malam hari ini yaitu persekutuan orang beriman. Persekutuan orang beriman dinasihati dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Tentunya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman kita pada saat ini ada sangkut pautnya atau kelanjutannya dengan firman yang Rabu yang lalu, di mana Rabu yang lalu kita diajak untuk bisa merasakan satu hati, satu kehendak, dan satu aksi. Dan sekarang kita diajak untuk bisa merasakan sebuah persekutuan orang beriman. Rasul Paulus mengetahui situasi keadaan jemaat di Filipi pada saat itu. Banyak jemaat di Filipi yang mulai bertumbuh berkembang, tetapi di dalam setiap persekutuan justru menunjukkan kesombongannya, justru menunjukkan keegoisannya dan mencari kepentingannya masing-masing, sehingga menganggap yang lain tidak penting, yang lain menjadi sandungan, dan yang terpenting adalah dirinya sendiri, dan mencari pujian sebagai bentuk bahwa ia orang yang paling saleh di dalam sebuah persekutuan. Untuk itulah Rasul Paulus menulis suratnya untuk jemaat di Filipi, supaya mereka menjadi mengerti dan mereka menjadi tahu bahwa mereka harus satu hati, satu jiwa di dalam sebuah persekutuan di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari situlah kita juga diajak untuk bisa memahami kewajiban-kewajiban sebagai orang Kristen. Memang banyak sekali kewajiban-kewajiban kita sebagai orang Kristen atau orang yang mengikuti Kristus. Tetapi dalam hal ini Anda sudah mencakup semuanya. Yang pertama yaitu tentang persekutuan. Tentunya persekutuan ini bukan persekutuan yang biasa, bukan sebuah hanya sebatas berkumpul untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting, atau persekutuan atau berkumpul hanya sebatas untuk menjatuhkan orang lain. Tidak demikian, tetapi di sini persekutu untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan, persekutu untuk bersama-sama merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga tentunya di dalam persekutuan itu pasti ada sebuah kesaksian sebagai bentuk atau ekspresi dari persekutuan itu sendiri. Dari persekutuan itu akan muncul keberanian untuk bersaksi, kesaksian tentang kebesaran Tuhan, kesaksian tentang bagaimana Allah di dalam Kristus Yesus itu menyertai, menghidupi, dan mencukupi dalam setiap kehidupan kita sekalian.
Di tengah-tengah persekutuan bersaksi tentunya akan ada sebuah saling melayani. Bentuk suatu kerendahan hati di mana yang satu melayani yang lain, saling memotivasi. Ini adalah kewajiban yang terutama dan yang sangat penting. Supaya di tengah-tengah semuanya itu kita menjadi paham bagaimana kita bisa menjaga suatu persekutuan orang beriman. Nah, dalam semuanya itu akan menjadikan kita semakin mengerti dan semakin tahu arti sebuah sehati, sepikir, dan setujuan. Sehingga kita dapat merasakan bahwa di tengah-tengah semuanya itu kita tidak saling menjatuhkan, kita tidak saling mengejek, kita tidak saling mengesampingkan, tetapi kita saling memotivasi, saling bergandengan tangan, saling merasakan sukacita seperti jemaat mula-mula. Itulah yang diinginkan Tuhan pada malam hari ini. Tetapi tidak jarang kita juga masih melihat adanya perselisihan-perselisihan di antara jemaat atau di antara kita sendiri. Tidak menunjukkan bagaimana persekutuan yang berkualitas, tidak menunjukkan bagaimana kesaksian yang sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, dan tidak menunjukkan bagaimana saling melayani. Justru persekutuan-persekutuan itu hanya karena omongan. Persekutuan itu tidak membuat kita semakin beriman karena omongan-omongan tidak berkualitas yang justru membuat kita semakin jauh dari hadirat Tuhan. Kalau demikian, bagaimana kita bisa menjadi berani untuk bersaksi? Bagaimana kita menjadi berani untuk hidup rendah diri dengan saling melayani? Ini adalah bentuk kepribadian yang sangat-sangat tidak Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menginginkan kita menjadi bijak. Tuhan selalu mengajarkan kita bahwa kita harus cerdik atau tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Kita tentunya tahu bahwa orang yang tulus bukan berarti bisa dijajah. Orang yang tulus bukan berarti bisa diinjak-injak. Tapi dengan ketulusan itu orang dapat merasakan bagaimana Allah bekerja dan berkarya di dalam kehidupan orang yang tulus hatinya. Memegang prinsip, memegang ketegasan, bukan memegang sebuah amarah, bukan memegang sebuah sakit hati, tetapi memiliki prinsip di dalam keimanan, di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita menjadi berani untuk bisa saling melayani dan tidak ada lagi kesombongan-kesombongan di sana. Supaya di tengah-tengah persekutuan itu ada suatu kualitas keimanan yang bertumbuh berkembang. Supaya di tengah-tengah semuanya itu kita semakin dapat merasakan indahnya kebersamaan, indahnya saling memotivasi, dan indahnya Allah berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita diajak untuk mengerti sebuah arti kasih dalam persaudaraan. Kita adalah keluarga besar dari Blok 2. Tentunya kita akan menganggap satu dengannya adalah saudara. Ketika ada saudara yang menangis, kita akan di sana juga ikut menangis, menghibur dan memotivasi. Ketika ada saudara yang kekurangan, mari kita bersama-sama untuk bisa menunjukkan saling mengasihi, saling kerendahan hati, untuk bisa saling membantu di tengah-tengah kekurangan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tengah-tengah semuanya itu, supaya kita lebih dapat merasakan bahwa Tuhan telah menyediakan semua itu berlimpah-limpah di dalam penghiburan. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kata-kata kesendirian, patah hati, tidak ada lagi kata-kata sakit hati, karena kita diajak untuk bisa merasakan satu hati, sepikir, dan setujuan di dalam Kristus Yesus.
supaya kita dapat merasakan berlimpah-limpah penghiburan, dan kita juga bisa merasakan persekutuan atau adanya suatu mobilitas kehidupan kita di dalam roh. Saling mendoakan, saling motivasi di dalam iman adalah bentuk persekutuan roh kita di dalam Kristus Yesus. Hadirat Tuhan sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kita, supaya kita tidak lagi merasakan hidup sendiri di dunia ini, tetapi kita bisa merasakan kehidupan persaudaraan sangat luar biasa, bukan saja di dalam lingkup keluarga, tetapi juga di dalam lingkup kehidupan kita bersosial, baik bagi tetangga kanan kiri maupun dimanapun kita berada sebagai suatu keorganisasian. Kita bisa dirasakan menjadi berkat dan bukan menjadi sebuah sambungan. Dan dalam semuanya itu kita dapat merasakan adanya kasih mesra dan belas kasihan, saling berbagi kasih, saling mencintai, bukan saja dalam keluarga, tetapi dalam sebuah keluarga besar blok 2 ini adalah bentuk persaudaraan, bentuk saling mencintai, mengasihi di dalam Kristus Yesus, supaya di tengah-tengah semuanya itu nama Tuhan juga bisa dipermuliakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita memahami sebuah persekutuan orang beriman, di dalam persekutuan ada kesaksian, di dalam persekutuan ada saling melayani, maka kita sudah semestinya di dalam persekutuan itu kita tidak mencari kepentingan kita sendiri, tidak mencari puji-pujian. Ketika kita aktif di dalam sebuah persekutuan, bukan berarti kita memiliki motivasi supaya orang lain bisa memuji diri kita. Ketika kita bisa memberikan yang terbaik buat gereja kita, buat pelayanan kita, bukan supaya nama kita semakin dipuji-puji, dilihat, dipandang, ditinggikan. Tidak. Tapi mari kita miliki hati. Di tengah-tengah semua kelimpahan kita, kita bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan, supaya nama Tuhan juga yang dipermuliakan, bukan kita yang dipuji, bukan kita memiliki tujuan. Tidak, tetapi mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa menjadi rendah hati. Kita bisa mengajak saling bersekutu, saling bersaksi dan saling melayani. Ada sebuah kerendahan hati di sana, saling bergandengan tangan, hidup penuh dengan sukacita, penuh damai sejahtera, saling bergandengan tangan di dalam keluarga besar blok 2 ini. Maka kita bisa merasakan arti sebuah persekutuan orang beriman. Bukan saja bisa dirasakan di dalam persekutuan itu sendiri, tetapi juga bisa dirasakan oleh yang lainnya di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan sosial kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mungkin ada pertanyaan sesuatu tentang apa yang telah kita jabarkan, apa yang telah kita rasakan, bisa bertanya melalui WA grup kita, atau langsung bisa menghubungi saya, WA saya, sehingga kita bisa merasakan di dalam serasihan ini tentunya ada suatu conversation, bagaimana kita bisa sama-sama merasakan sebuah pengalaman yang luar biasa di dalam sebuah persekutuan yang sangat luar biasa, merasakan keimanan kita bisa bertumbuh berkembang bersama-sama. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita ambil saat teduh supaya kita lebih dapat merasakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita ambil saat teduh. Tuhan Yesus yang sangat baik, maha kasih dan maha mulia, kami berterima kasih Tuhan mengajarkan kami tentang sebuah persekutuan orang beriman, persekutuan yang berkualitas,
supaya kami tidak saja bersekutu, tetapi kami bisa merasakan pertumbuhan iman kami. Terlebih ya Tuhan, perkenankan kami untuk selalu dapat mengimplementasikan semuanya itu dalam kehidupan kami, mengaplikasikan semuanya itu dalam kehidupan kami, supaya kami boleh berkenan untuk selalu dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih namamu semakin dipermuliakan dan dimengerti oleh yang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan kumpulkan persembahan kita dengan kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 403 bait yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Bapak Ibu, setelah kita kumpulkan persembahan kita, mari kita masuk dalam doa syafaat kita, dan kita juga akan membuat doa persembahan kita ini di dalam doa syafaat kita. Dan di akhir doa syafaat, mari kita tutup dengan membawakan doa Bapa kami. Mari kita ambil doa syafaat kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Maha Kasih, dan Maha Bijaksana, di saat ini kami sungguh berterima kasih bisa merasakan karunia Tuhan dalam kehidupan kami, bisa merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di saat ini ya Tuhan, kami bawa saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, menyertai kami semua. Kami serahkan saudara kami yang sakit ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan semakin turut campur tangan, Tuhan semakin memberkati. Kami tahu ya Tuhan, dokter dan obat adalah sebuah sarana, tapi yang kami tahu itu semua karena karya Tuhan
dan mujizat Tuhan terjadi atas saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami pun boleh menerima kesembuhan dan kesehatan. Semua itu karena kehendak Tuhan boleh terjadi di kehidupan mereka, sehingga mereka semua boleh menjadi sembuh dan sehat untuk kembali bersama-sama dengan kami, untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang macam ini. Tuhan Yesus, kami juga serahkan saudara kami semua kepada Tuhan. Biar Tuhan semakin memberkati mereka semua. Tuhan memberi kesehatan, Tuhan menyertai mereka semua dan menjauhkan dari yang jahat, sehingga di tengah-tengah semua itu ya Tuhan, kami keluarga besar dari Blok 2 ini dapat merasakan penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, jauhkanlah kami semua dari segala sakit penyakit. Jauhkan kami semua ya Tuhan dari segala virus corona. Jauhkan kami semua dari segala sakit penyakit paru-paru. Jauhkan kami semua dari segala sakit penyakit jantung. Jauhkan kami semua dari segala sakit penyakit ginjal. Jauhkan kami semua dari segala sakit penyakit kanker. Jauhkan kami semua dari segala sakit penyakit tumor, dari segala sakit penyakit diabetes, dari segala sakit penyakit stroke, kolesterol, darah tinggi, maupun sakit penyakit yang membahayakan tubuh kami. Engkau jauhkan ya Tuhan, supaya di dalam semuanya itu ya Tuhan, Engkau perkenankan kami dapat merasakan pemeliharaan Tuhan. Dan di sisi lain Engkau perkenankan kami untuk selalu dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih dapat bersaksi dan melayani atas seluruh kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga bawa lansia kepada Tuhan dalam keluarga besar Blok 2 ini. Tuhan semakin menjaga kesehatan mereka. Tuhan semakin turut campur tangan menjaga stamina mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tak akan pernah menjadikan mereka sandungan dalam setiap kehidupan mereka. Engkau tak akan pernah menjadikan mereka sandungan bagi anak-anaknya. Engkau tak akan pernah menjadikan mereka sandungan bagi cucu-cucunya. Tapi biarlah Engkau jadikan mereka curahan berkat, curahan kasih, sehingga mereka dapat merasakan pemeliharaan Tuhan. Dan mereka Engkau mampukan untuk selalu dapat memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan anak-anak kami kepada Tuhan. Biar Tuhan juga turut campur tangan. Tuhan juga memberkati supaya anak-anak kami boleh bertumbuh berkembang seturut dengan kehendak Tuhan, mencapai masa depan yang penuh pengharapan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami juga serahkan semuanya keluarga besar Blok 2 ini kepada Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan sukacita. Biarkan kami merasakan hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan kami, dalam perekonomian kami, rumah tangga kami, dalam setiap sendi kehidupan kami, supaya kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga bawa gereja kami kepada Tuhan. Kami serahkan setiap kegiatan-kegiatan gereja kami yang belum terlaksana. Tuhan turut campur tangan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati panitianya, Tuhan memberkati dananya, acaranya, supaya semua itu boleh terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga sungguh berterima kasih setiap kegiatan yang boleh terlaksana ya Tuhan. Kegiatan pasca KPAR kami serahkan kepada Tuhan. Kami semuanya mengucap syukur bahwa semuanya itu boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Kami juga serahkan ya Tuhan Bapak Pendeta, para penatua diaken, sampai dengan pengurus-pengurus di blok maupun pegawai-pegawai gereja, komisi-komisi, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan berkati setiap pelayanan mereka. Tuhan turut campur tangan. Tuhan semakin menaungi, membimbing mereka, supaya di tengah-tengah pelayanan mereka ya Tuhan, mereka boleh merasakan pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Dan mereka dapat merasakan berkat melimpah dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga serahkan bangsa dan negara kami. Begitu banyak permasalahan. Engkau tahu ya Tuhan, peristiwa yang sangat luar biasa terjadi, di mana kapal selam Nanggala 402 tenggelam, pecah, dan seluruh awaknya meninggal. Tuhan turut campur tangan atas keluarga yang ditinggalkannya. Tuhan beri kekuatan dan penghiburan supaya mereka dapat merasakan pemeliharaan Tuhan. Kami juga serahkan ya Tuhan, di Papua begitu banyak permasalahan, KKB yang semakin berani. Biar Tuhan turut campur tangan, memberkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, supaya jauh dari rongrongan orang-orang jahat, supaya jauh dari yang jahat, sehingga bangsa dan negara kami ini benar-benar dapat menjadi bangsa yang berdamai sejahtera. Pun pula Tuhan, kami serahkan Bapak Presiden kami, para menteri, sampai tingkat RT. Tuhan turut campur tangan, Tuhan memberkati semuanya, supaya di tengah-tengah pelayanan mereka nama-Mu semakin dipermuliakan. Tuhan, kami juga serahkan persembahan kami kepada Tuhan
Engkau tahu persembahan kami ini ya Tuhan. Bila Tuhan berkati, menyucikan, sehingga semua itu boleh layak di hadapan Tuhan, dan boleh layak untuk menjadi sarana dalam bekerja kami. Berkati ya Tuhan tangan-tangan yang persembahkan. Engkau melihat hati kami semua yang rindu yang terbaik, terlebih ya Tuhan, rindu untuk memberi yang terbaik untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan semuanya itu ke tangan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Kristus, kami serahkan doa syafaat kami. Seperti Tuhan Yesus mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah serasian kita telah selesai, tapi sebelum kita masuk dalam penutup, mari kita kembali memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 416 bait yang pertama, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksud-Mu. Bersaksi atau takut, beriman tetap teguh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tutup semuanya di dalam doa dan mari kita terima berkat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah serasian kami dari awal pertengahan ke selesainya. Dan sebentar lagi kami akan menutup semuanya. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kami semua, memberkati kesehatan kami, memberkati orang tua kami, memberkati anak-anak kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati perekonomian kami, supaya kami lebih dapat merasakan hadirat Tuhan berkarya dan bekerja dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami dapat merasakan penyertaan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal pada Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.